Nah, bagaimana pengembangan desa tangguh bencana itu? Dia harus berbasis masyarakat tadi ya, berbasis komunitas. Kemudian tujuannya adalah untuk mengurangi ancamannya ya, ancaman, kerentanan, vulnerability kalau orang-orang di bidang bencana sering menyebut demikian. Dia harus meningkatkan kapasitas kesiapsiagaan. Kemudian juga masyarakat itu adalah stakeholder yang paling utama, dia adalah subjek yang paling utama. Kemudian upaya kesiapsiagaan itu penting ya, mulai dari pra bencananya, respon bencana, dan pemulihan bencananya. Next slide please. Nah ini desa tangguh bencana tadi sudah disebutkan juga oleh Pak Tatang ya, udah banyak. Saya meng-highlight aja beberapa tujuan khusus dari desa tangguh bencana ini. Dia melindungi masyarakat yang tinggal di kawasan rawan bahaya dari dampak-dampak yang merugikan. Itu yang pertama. Yang kedua, dia harus meningkatkan partisipasi masyarakat, khususnya kelompok rentan. Kelompok rentan itu siapa aja gitu ya. Kelompok rentan misalnya tadi elderly, orang-orang berusia lanjut, ya. Kemudian orang-orang dengan penyandang disabilitas, kemudian perempuan hamil, ya. Kemudian anak-anak. Nah itu disebut dengan kelompok-kelompok rentannya. Kemudian juga tujuannya untuk meningkatkan kapasitas kelembagaan masyarakat dengan mengelola sumber daya dan pemeliharaan kearifan lokal atau local wisdom. Tiap daerah di desa itu kan lebih banyak beda dengan di kota ya. Mereka tuh punya banyak kearifan lokal gitu ya. Kalau misalnya tanda-tanda gempa bumi misalnya gunung berapi gitu ya, itu binatang misalnya lari ke arah kota misalnya gitu kan. Atau tumbuhan tuh daun-daun itu menjadi kering gitu ya. Nah itu kearifan lokal yang mereka punyai lah misalnya gitu. Kemudian meningkatkan kapasitas pemerintah dengan dukungan sumber daya dan teknis. Kemudian meningkatkan kerjasama antara pemangku kepentingan. Pemangku kepentingan ini siapa aja? Misalnya antara bupati, kepala desa, dinas sosial, masyarakat sipil, misalnya siapa lagi? Masyarakat adat misalnya. Nah itu harus ada kerjasamanya di sini. Komponennya, tadi Pak Tatang juga sudah menyebutkan, harus adanya semacam legislasi ya. Bentuknya kalau dalam Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang pembentukan peraturan perundang-undangan itu, lebih efektif adanya peraturan desa atau perdes. Ya. Kemudian karena dia nanti, kalaupun ada nanti susunan pengurus gitu ya, pengurus destana misalnya atau kels, itu mungkin lewat bisa lewat SK desa misalnya gitu ya. Tapi untuk mengatur tentang desa tangguh bencana itu adalah melalui peraturan desa atau perdes. Kemudian dalam perencanaan itu harus ada rencana penanggulangan bencana desa, ada rencana kontingensinya atau perencanaannya ya. Kemudian harus ada aksi pengurangan resiko bencana komunitasnya gitu ya. Kemudian harus ada kelembagaannya, pembentukan forum-forum. Penanggulangan bencana desa, harus ada kerjasama antar sektor, harus ada pemangku kepentingan atau stakeholder-nya ya. Apa saja tugas mereka masing-masingnya. Kemudian ada pendanaan atau mobilisasi dana dan sumber daya dana. Apakah dari ADD misalnya, apakah dari APBDes misalnya. Dana itu harus jelas ya pendanaan ini. Kemudian pengembangan kapasitas misalnya untuk harus ada konsistensi dalam pelatihan, capacity building, pendidikan, penyebaran informasi atau awareness itu penting gitu ya. Nggak cuma dibentuk misalnya destananya aja tapi dibiarin gitu aja gitu ya. Saya rasa tiap udah ada inisiatif banyak dari bupati, dari kepala desa untuk membentuk banyak destana atau kalsana, tapi apakah ada konsistensi untuk melakukan capacity building? Kita masih banyak perlu loh sosialisasi dan capacity building tentunya. Nggak cukup hanya pembentukannya saja gitu ya, atau inisiasinya saja. Kemudian perlu penyelenggaraan penanggulangan bencana, misalnya kegiatan-kegiatan mitigasi fisik, struktur, dan non-fisik, sistem peringatan dini, kemudian kesiapsiagaan untuk tanggap darurat, dan segala upaya pengurangan risiko melalui intervensi atau program-program pembangunan.